Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feti Utami, NPM 18140026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan di Singapura dengan mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Singapura menurut Katrina M. Girsang, bahwa pendidikan usia dini dan pendidikan dasar masih dibahas dengan Menteri Kemendikbud. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang Singapura. Singapura merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidik terbaik di Asia. Peringkat program penilaian pelajar internasional menempati posisi atas di masa pandemi COVID-19. Negara yang sangat maju pendidikannya ini memperhatikan agar proses pembelajaran telah berjalan dengan baik, namun kesehatan tetap terjaga ketika awal penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah Singapura merespon wabah ini dengan membentuk multi Ministry Task Force atau MTF yang di dalamnya melibatkan Ministry of Education. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, Ministry of Education ini mengeluarkan kebijakan itu diambil dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam negeri maupun global, serta berdasarkan laporan dan hasil riset yang terpercaya. Salah satunya kebijakan yang diambil adalah menyeimbangkan pembelajaran di masa platform ini, kemudian sangat bermanfaat di setiap sekolah. Juga mulai melakukan pengecekan suhu tubuh siswa yang akan masuk dan belajar di kelas. Dan pada 7 Februari ini pemerintah Singapura ini mengumumkan bahwa Singapura ada pada level oranye, yang artinya penyebaran virus corona ini secara lokal mulai mengkhawatirkan di Singapura. Dan pada pertengahan Maret, peningkatan jumlah kasus di sejumlah negara dan termasuk di kawasan ASEAN semakin memburuk dan tidak menentu, tak terkecuali di Singapura. Dan bahkan kasus pertama positif COVID-19 di Singapura terkait dengan lembaga pendidikan seseorang guru dari sekolah di Singapura pun tertular virus COVID-19. Dalam menyikapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Singapura saat itu, Ong Ye Kung, mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan seperti membuka sekolah lagi. Ini Ministry of Education ini membuka kembali sekolah secara bertahap sampai akhir seluruh siswa masuk setiap hari. Pembukaan kembali sekolah dimulai dengan melakukan pengecekan suhu tubuh siswa setiap hari, melakukan pembersihan secara lebih intensif, mengatur tempat duduk seperti saat ujian, mendorong siswa untuk sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan membersihkan meja
di permukaan yang sering disentuh, pengaturan jam masuk dan istirahat, serta menggunakan masker. Dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 3 April 2020 ini mengumumkan kebijakan Singapura menerapkan Circuit Breaker atau CB dan Home Based Learning. Selama pelaksanaan Home Based Learning ini di masa Circuit Breaker, pemerintah dan sekolah tetap berkomitmen untuk membantu siswa dari kelompok yang rentan dengan meminjamkan perangkat digital dan bantuan akses internet. Selain itu, siswa dari kelompok rentan juga tetap menerima School Meals Program atau SMP walaupun mereka tidak berada di sekolah. Dana SMP ditransfer ke sekolah Smart Card yang bisa dipakai untuk membeli makanan atau bahan makanan. Angka penyebaran COVID-19 ini masih cukup tinggi, sehingga Circuit Breaker ini yang awalnya direncanakan hingga 4 Mei 2020 diperpanjang hingga 1 Juni 2020. Dan terkait dengan hal ini, Ministry of Education juga melakukan penyesuaian tanggal masuk sekolah dengan memindahkan libur akhir semester tanpa harus memperpanjang home based learning, dengan mempertimbangkan terlalu lama home based learning akan banyak dampak negatif. Dan bagi perguruan tinggi, semua kuliah dilakukan secara online dan hanya praktikum yang harus dilakukan di laboratorium dapat dilakukan di kampus. Jumlah kelas pada fase pertama dibatasi maksimum 30 siswa. Dan pada fase kedua maksimum 50 siswa. Dengan jarak tempat duduk antar siswa 1 meter. Dan kebijakan pemerintah Singapura di bidang pendidikan selama pandemi COVID-19 ini memberikan beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, pemerintah mengambil langkah yang cepat untuk merespon pandemi. Dan yang kedua, koordinasi yang baik antar lintas kementerian, lembaga, dan stakeholder lainnya untuk mengatasi masalah secara holistik. Dan yang ketiga, komunikasi yang transparan dan efektif. Transparansi membangun kepercayaan dengan warga Singapura, dan kepercayaan mendukung upaya manajemen krisis. Dan yang keempat ada dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan home based learning, Ministry of Education juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan sekolah, orang tua, dan siswa. Dan yang kelima ada home based learning, yaitu merupakan alternatif terakhir. Menerapkan safe distancing atau menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter.
dan contohnya pada anak SD masuk secara bergantian, di mana anak kelas 4 atau 5 masuk pada minggu ke-1 dan ke-3. Sementara anak kelas 1 dan 3 masuk pada minggu ke-2 dan ke-4. Dan selebihnya pelajar yang sedang tidak giliran masuk ke sekolah akan belajar di rumah dengan belajar online atau daring. Dan selanjutnya di klaster sekolah, pada bulan Juni, di awal fase pertama, semua pelajar masuk secara bertahap dan bergantian, sehingga jumlah orang di sekolah ini tetap bisa dibatasi untuk menerapkan safe distancing, menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter. Contohnya seperti untuk anak SD secara bergantian, di mana anak kelas 4 sampai kelas 6 masuk pada minggu ke-1 dan ke-3, dan sementara anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 masuk pada minggu ke-2 dan ke-4. Selebihnya pelajar yang sedang tidak giliran masuk ke sekolah akan belajar di rumah dengan belajar online dan kombinasi dengan live session bersama guru melalui aplikasi Zoom dan lainnya. Saat mereka masuk ke sekolah, anak-anak diharuskan menerapkan praktik ketentuan dan safe distancing. Dan pada bulan Juli, saat fase kedua dimulai, sekolah berjalan seperti biasa, tetapi tidak ada acara sekolah di upacara, pesta, atau perayaan hari besar. Dengan disiplin dengan disiplin kebersihan dan penggunaan masker, sampai saat ini tidak ada klaster COVID-19 di sekolah. Dan selanjutnya ada klaster universitas. Bagi kampus yang sedang masa belajar, selanjutnya klaster universitas. Bagi kampus yang sedang masa belajar, semua kuliah dilakukan secara online dan hanya praktikum atau kerja praktek yang harus dilakukan di laboratorium dapat dilakukan di kampus. Pada fase pertama, jumlah kelas tatap muka dibatasi maksimum 30 orang per kelas, dengan menerapkan physical distancing sekitar 1 meter, sehingga dibutuhkan ruang kuliah yang lebih besar dan luas. Pada fase kedua, jumlah siswa kelas tatap muka dibatasi maksimum 50 orang per kelas. Praktik ini akan dilanjutkan paling tidak
sampai akhir tahun 2020. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Singapura ini merupakan salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di Asia. Peringkat program penilaian pelajar internasional Singapura selalu menempati posisi atas di masa pandemi COVID-19. Negara yang sangat maju ini memperhatikan agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun, kesehatan tetap terjaga ketika awal penyebaran COVID-19. Pemerintah Singapura merespon wabah ini dengan membentuk Multi-Ministry Task Force atau MTF yang di dalamnya melibatkan Ministry of Education untuk mencegah penyebaran virus 19. Jadi sekian presentasi yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada kata-kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.